Kamu tuh juga ternyata adalah salah satu seniman yang memang sudah mempersiapkan diri untuk masa pensiunmu ya? Kebetulan tahun 2019 udah tercapai dana pensiunnya. Jadi kapan aja udah bisa berhenti. Hai, kaget. Kok gue yang kaget? Untuk pensiun tuh kita harus tahu dulu angkanya, Pak. Angkanya adalah pengeluaran setahun dikali 25. Nah, lo udah dapet angka itu, lo bisa taruh di instrumen investasi yang naiknya sekitar 7% per tahun, bisa macam-macam itu. Habis itu lo tarik 4% setahun. Nah, jadi kan dia naik 7, kita ambil 4. Jadi sampai mati nggak akan habis itu angkanya, karena 3%-nya buat inflasi. Lu ngebayangin pensiun lo kayak apa sih? Gue ikut forum pensiunan dari gue muda. Jadi ada di internet ada forum isinya orang pensiunan. Terus kan gue pengen banget punya dana pensiun dan pensiun muda ya. Tahu nggak? Mereka yang udah tercapai pensiunnya bingung mau ngapain, mau bikin apa segala macam. Kan biasa kerja kan. Jadi tahu nggak yang gue dapat dari forum itu apa? Kita bukan pensiun dari sesuatu, tapi pensiun untuk sesuatu. Jadi mindset harus diubah. Dengan ngerubah mindset itu aja, pensiun lo jadi punya arti. Nah, kalau Raditya Dika, untuknya apa? Gue pengen pensiun untuk pertama memuaskan rasa penasaran gue, yang kedua membantu anak gue mencapai potensi terbaik dia. Mungkin anak gue bukan yang paling pinter ya, mungkin dia rata-rata segini. Tapi jangan sampai gue ngasuh mereka nyampein cuma segini. Kalau emang dia nyampainya rata-rata, ya udah rata-rata lah, gue bantu capek. Makanya bilangnya adalah potensi terbaiknya ya. Pemicunya apa sih sampai kamu punya kesadaran untuk melakukan ini? Kan kita kalau melakukan sesuatu yang that big, itu motor penggerak itu kan harus gede banget kan? Pertama gue kuliah finance, itu jadi gue tahu time value of money. Yang kedua, ini yang paling nyebelin. Ketika gue waktu itu jadi penulis di umur 21 tahun, terus teman gue bilang, kasiannya penulis nggak punya karir, nggak bisa ke atas. Penulis itu nggak bisa jadi manajer penulis, nggak bisa jadi direktur penulis. Terus gue kayak, anjir iya lagi, karir gue suatu hari kayak gimana nih kalau kayak gini. Wah, itu di tengah-tengah kebanggaan gue jadi seniman. Rasa takut luar biasa itu yang bikin gue, kayaknya gue tuanya harus bener deh gitu. Makanya gue harus nyiapin dana pensiun gitu. Would you say that you live a very frugal life in achieving dana pensiunmu? Gue nggak frugal, tapi gue bener-bener mindful. Artinya, barang yang gue punya itu value-nya apa gitu. Tapi gue juga punya yang namanya money dial, Pak. Money dial itu adalah, oke, lo boleh berhemat, tapi kan yang namanya kerja masa duit nggak dinikmatin, ya nggak sih? Nggak seru dong kalau kita nggak nikmatin uang dari keringat kita sendiri kan? Nah, setiap orang tuh harus punya money dialnya. Satu tombol yang dipencet, duit keluar boleh nggak jelas. Tapi lainnya hemat. Kayak gue, celana gue sampai 8 tahun gue nggak ganti. Tapi kalau gue liburan sama keluarga, itu harus bisnis kelas semuanya. Karena money dial gue, itu ngasih memori di kepala anak-anak gue. Dan menarik sekali bahwa semua berangkat dari fear sebenarnya. Ada anguish, sehingga lo cover dengan cara yang baik. Tapi nyambung tadi yang omongan soal teman gue di Citos. Ingat kan tadi kan teman gue kan betul. bilang, gue nggak punya karir ke atas, Pak. Dia bilang lu nggak bisa naik. Terus gue mikir, kalau tangga karirnya nggak ke atas, gimana kalau tangga karirnya gue kesampingin? Jadi gue dari penulis buku, gue geser jadi penulis skenario. Gue geser ke samping lagi jadi sutradara. Gue geser jadi stand up komedian. Jadi karir gue tuh ke samping bukan ke atas. Nah dari situ income gue kebuka, Pak. Streamnya kan jadi banyak gitu. Nah itu ngebantu dapetin buat dana pensiun. Jadi gue bersyukur juga sih sama teman gue itu ya. Meskipun dia bilang lu nggak punya karir ke atas, tapi gara-gara dia ngomong kan gue jadi punya alternatif loh.